Ayat yang sangat terkenal. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sawirun. Jadi ayat ini ayat terkenal juga di dalam surat At-Taubah dan juga terkenal di kalangan para mujahidin dan juga para fuqaha atau para ahli tafsir khusus menyangkut ayat-ayat perang. Ini ayat perang, jadi ayat kita. Di dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah ini ada 4 atau 5 ayat yang menyerukan perang. Jadi nanti bisa diperiksa tuh seruan atau perintah dari Allah untuk menyerukan kepada kita untuk memerangi orang musyrik atau orang kafir. Ada 4 atau 5 ayat. Salah satunya yang ayat ini. Ini kalimat perintah. Jadi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, yang tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab, hatta yu'tul jizyah, harus diperangi sampai mereka mau memberi jizyah an yadin, dari tangan mereka, hum sagirun, sedangkan mereka dalam kondisi tunduk atau hina. Ini kalimat perintah. Jadi qatilu alladzina la yu'minuna billah. Sebagian besar mufassir menyatakan ini adalah ayat pertama perintah perang kepada Nabi, di mana objeknya itu ahlul kitab. Kalau sebelumnya itu orang musyrik objeknya. Jadi objek yang diperangi orang musyrik kalau yang sebelum-sebelumnya. Jadi selama ayat hukum-hukum yang diturunkan di Madinah itu selama 9 tahun sampai ayat itu ini turun, itu ayat jihadnya, jihad objeknya itu orang musyrik Mekah. Orang musyrik, orang kafir tapi musyrik, penyembah berhala yang ada di wilayah Arab, khususnya penduduk Mekah yang masih kafir waktu itu. Maka setelah turun ayat ini adalah ayat pertama di mana Rasul diperintah oleh Allah untuk memerangi ahlul kitab. Artinya objeknya lain lagi. Ahlul kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Ini ayat pertama. Karena itu kita bisa paham mengapa pada masa Nabi peperangan itu didominasi oleh kaum muslim dengan orang musyrik. Puluhan peperangan. Sampai kemudian turun ayat ini, barulah Rasulullah SAW menjalankan ayat ini, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk itu tidak lama setelah ayat ini turun. Rasulullah SAW mengerahkan sekitar 30.000 pasukan. Lalu berangkat dari Madinah setelah mengerahkan banyak logistik, karena ini perlu logistik. Jumlah pasukannya lebih besar lagi dari perang Hunain, 30.000. 30.000 itu jumlah pasukan terbesar yang pernah dikerahkan oleh Nabi dan juga orang-orang Arab jahiliyah. Jadi ini manuver militer terbesar dalam sejarah orang Arab sejak saat itu. Berarti logistiknya harus banyak karena perjalanan itu sekitar 2-3 minggu dari Madinah ke Tabuk. Baliknya juga sekitar itu. Jadi kita harus menyediakan air, makanan, hewan tunggangan. Dan Rasulullah SAW mengerahkan upaya yang sangat besar dengan mendorong kaum muslim untuk bersedekah dalam jihad fi sabilillah. Jadi bi amwalikum, jihad dengan amwal. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslim, menyampaikan dan mendorong mereka untuk mengumpulkan siapa yang punya, dan mendorong penduduk Madinah untuk turut serta, kecuali orang munafik dan orang-orang yang punya uzur. Ini perang spesial karena Rasul memerintahkan setiap penduduk Madinah yang laki-laki yang balik untuk berangkat, yang muslim berangkat, kecuali yang munafik. Jadi udah semua sahabat Nabi berangkatlah, kecuali yang ditugaskan oleh Nabi untuk mengurus keluarga beliau atau untuk mengurus sebagai amir atau pemimpin sementara di Madinah. Dan juga beberapa sahabat yang tertinggal dalam kasus Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan, ada 4 orang. Ka'ab bin Malik salah satunya. Itu cerita yang tersendiri. Bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi,
Ya merasa sayang ini, ada urusan nanti bisa nyusul lah, akhirnya kan terlambat. Jadi Allah menghukumnya, Rasul juga menghukumnya. Ini Ka'ab bin Malik, ini peristiwanya. Sementara yang laki-laki lain yang memang nggak ikut, ya itu orang munafik. Jadi yang lainnya 30.000 itu berarti kira-kira jumlah laki-laki Madinah yang muslim, yang benar-benar muslim itu 30.000 orang. Itu jumlah penduduk yang besar zaman itu. Sudah didorong semangat tinggi, tetap aja kendaraan ataupun hewan tunggangan kurang. Jadi satu unta itu harus dibagi 3-5 orang lah. Termasuk Nabi sendiri. Satu unta bukan untuk 2 orang, antara 3-5 orang. Satu unta. Jadi bisa dibayangkan lah. Capek untanya si fulan, bukan giliran kita, tapi ada lagi teman kita. Kalau bertiga. Kalau berlima ya nunggu. Jadi begitu terus jalan. Itu perang yang menyusahkan karena di musim panas, musim paceklik, di perjalanan. Jadi di jalannya aja udah berat, udah ujian. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, as-safaru, maksudnya safar di dalam perang Tabuk itu, qit'atun minan nar, itu seperti bagian dari api neraka, seperti bagian dari api. Perjalanan dalam safar perang Tabuk itu seperti qit'atun minan nar. Jadi seperti seonggok atau sebagian dari api. Maksudnya memayahkan, susah. Butuh perjuangan karena menahan dahaga dan juga lapar. Dan disitulah kita bisa menyaksikan kisah-kisah menarik bagaimana dalam kondisi lapar kaum muslim terpaksa unta yang ditunggangi itu disembelih. Dagingnya buat dimakan. Kemudian tempat unta itu sebelum air kencingnya keluar itu, ada kan di kandung kemihnya, itu dimanfaatkan untuk minum. Jadi ini saking beratnya perjalanan, baik perginya maupun pulangnya. Dan selama di Tabuk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke dalam hati orang-orang Romawi itu rasa gentar dan takut. Rasa gentar dan takut karena mereka mengamati setelah Mekah ditaklukkan itu bagaimana kaum muslim membuat rally kemenangan. Mekah ditaklukkan, Hunain takluk, Taif takluk. Akhirnya semua jazirah masuk Islam, lalu turun surat At-Taubah mengultimatum semua masuk Islam. Yang tidak masuk Islam diperangi. Pergerakan kaum muslim ini sangat revolusioner karena setelah itu mereka menantang orang-orang Romawi di wilayah Syam, memberangkatkan pasukan. Jadi mereka pikir, wah ini bukan sembarangan pasukan. Ini pasukan-pasukan terpilih ini pasti. Dan mereka adalah orang-orang yang bersemangat tinggi. Karena di musim panas saja mereka bisa menggerakkan pasukan, apalagi musim biasa. Dan dasar kegentaran atau rasa takut itulah, walaupun mereka pernah mengerahkan pasukan untuk mencegat kaum muslim, tapi akhirnya mereka hanya preventif saja. Tidak sampai memasuki wilayah kota-kota besar di Damaskus misalnya, atau di wilayah kota-kota lain penting yang ada di wilayah Syam seperti Palestina. Karena selama kaum muslim tidak mendatangi benteng mereka, mereka tidak akan disongsong oleh orang-orang Romawi. Itu prinsipnya. Jadi keunggulan mereka kan perang di perbentengan, orang-orang Romawi. Rasulullah SAW pun memiliki niat bukan ingin perang, istilahnya apa ya? Ya perang beneran gitu. Ini kan psywar aja sebenarnya. Kalau tahu model manuver militernya, ini pas psywar memunculkan kegentaran bahwa kita memang punya kekuatan, punya kedaulatan, punya kekuatan, punya pasukan dan real. Dan Rasulullah SAW di sana tinggal selama 20 hari. Jadi sekitar 3 minggu di Tabuk, melakukan negosiasi perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di perbatasan di wilayah Syam, yang sebelumnya itu pro kepada Romawi. Oleh Rasulullah SAW ya diikat perjanjiannya supaya pro kepada kaum muslim. Jadi pro kepada kaum muslim. Jangan sampai mereka berpihak kepada Romawi. Ini sekaligus dari sisi militer menjadi barrier, penghalang. Jadi kalau ada apa-apa mereka akan menjadi penghalang musuh.
sebelum juga melaporkan kepada pusat kaum muslim, kekuasaan kaum muslim bahwa ada musuh, tanpa menghadirkan pasukan muslim di wilayah sana, karena butir-butir perjanjiannya mengharuskan mereka untuk berkoalisi dengan kaum muslim. Nah, ini kemenangan politik juga bagi Nabi. Jadi bukan hanya sekedar manuver militer menggentarkan musuh lalu datang ke wilayah perbatasan. Kalau kita mengenal ilmu militer, beberapa hari terakhir kan ada apa istilahnya, Afghanistan dengan Tajikistan ini memanas kan gitu. Taliban mengerahkan puluhan ribu pasukan di sepanjang perbatasan Tajikistan. Ya. Maka Tajikistan juga membalas dengan mengerahkan pasukan. Khawatir masuk ke wilayah mereka dan menyerang. Karena Afghanistan menuntut dikembalikannya pesawat-pesawat yang dibawa kabur tuh kan ke Tajik tuh. Banyak tuh puluhan pesawat. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Diancem lah kan gitu. Juga serahin tuh pilot-pilotnya tuh. Karena pilotnya masih ditawan, ada di Uzbek, ada di Tajik. Pengungsi-pengungsi juga banyak. Karena seperempat penduduk Afghanistan kan orang Tajik. Selebihnya orang Pushtun atau Pashtun. Yang mayoritas Pashtun. Jadi mengerahkan pasukan ke perbatasan itu memang manuver militer dan juga tekanan politik. Sejak dulu sampai sekarang begitu. Jadi Nabi ini melakukan manuver militer ke Tabuk ini untuk menggentarkan musuh dari segi militer dan juga menekan secara politis. Dan dimanfaatkan oleh Nabi untuk mengambil perjanjian dengan suku-suku. Beliau berjanji dengan Yuhanna bin Ruqbah, salah satu tokoh, dengan penduduk Ailah, di wilayah Al-Quds, dengan penduduk Jarba. Jadi ada beberapa kabilah yang wilayahnya ada di perbatasan wilayah Syam, berbatasan wilayah Islam dengan Romawi. Dan di sana beliau 20 hari itu melakukan kegiatan tadi, patroli segala macam, gencatan senjata, sampai bisa dipastikan bahwa orang Romawi gentar dengan kaum muslim. Maka beliau kembali, dan kembalinya ini juga berat karena musim panas. Nah, itu perang Tabuk. Jadi ini ayat pertama yang Rasulullah SAW kemudian lakukan langsung, menggerakkan pasukan untuk menghadapi orang-orang Romawi Nasrani yang menguasai wilayah Syam. Ayat ini juga difahami oleh sebagian fuqaha atau mufassir ketika kalimat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka mengatakan sesungguhnya ini maknanya umum untuk semua agama selain Islam. Mau agama batiniyah, mau agama majusi, mau agama ahlul kitab atau yang lain atau buatan manusia baik yang modern maupun yang lama, semua tercakup. La yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Yaitu yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti orang komunis masuk, kan gitu. Orang ateis masuk. Penyembah berhala masuk. Orang yang menganggap semua agama benar masuk. Kan ini hanya Allah saja, la yu'minuna billah. Jadi selain Islam, itu objeknya masuk di dalam sasaran peperangan ini. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Di sini ditafsirkan la yu'minuna imanan sahihan billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman dengan iman yang benar kepada Allah dan hari akhir. Wa in za'amul iman. Sementara mereka mengaku beriman, tapi nggak benar imannya. Itu tercakup dalam kebolehan untuk diperanginya. Allah bahkan menisbahkan dengan kalimat wala yuharrimuna ma haramallah untuk lebih mengeneralisir orang-orang selain Islam sebagai objek peperangan di sini. Ya ini orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Walaupun orang itu nggak beragama. Walaupun orang itu mengatakan saya netral. Misalnya, saya netral. Saya nggak pro ke sana, nggak pro ke sini. Nggak pro ke kafir, nggak pro ke Islam. Tapi ternyata dia mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Maka masuk nih, wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluhu. Jadi menjadi objek dakwah. Kita ingat bahwa walaupun kalimatnya qatilul ladzina, itu bukan berarti ayo kita rame-rame ambil pedang lalu kemudian sikat, enggak. Kita menerapkan ayat ini, ambil golok segala macam, enggak. Jadi ada kaifiat ataupun ada adab, ada mekanismenya di dalam seruan jihad itu. Di dalam kitab Ahkamul Quran karya Imam Ibnul Arabi, dicantumkan hadis tentang seruan Nabi kepada
suatu kaum sebelum jihad. Yaitu serulah mereka kepada 3 perkara. Seruan kepada Islam. Kalau mereka menerima, maka selesai. Kalau tidak, sampaikan seruan yang kedua dengan imbalan jizyah. Jadi hidup dalam kekuasaan Islam, dijamin mereka agamanya, keselamatannya, dan hak-hak mereka sama dengan hak kaum muslim. Kalau mereka terima, selesai. Tapi kalau tidak, maka seruan ketiga adalah seruan jihad fisabilillah. Begitu juga di hadis lain yang menyatakan tidaklah Rasulullah memasuki suatu kampung untuk berperang kecuali Rasulullah menyerukan, mengajak mereka terlebih dahulu kepada Islam. Itu pasti. Jadi ada mekanismenya, Dan selain mekanisme, Rasulullah SAW juga diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu rasa gentar musuh. Nusirtu birru'bi. Aku ditolong dengan rasa gentarnya musuh. Ditolong maksudnya dimenangkan peperangan, walaupun tanpa peperangan, dengan rasa gentar musuh. Musuh mendengar bahwa Nabi menyiapkan pasukan, menggerakkan pasukan ke wilayah mereka, mereka sudah takut dan lari. Yang lamanya sebulan perjalanan. Jadi masafat syahrin, nusirtu birru'bi masafat syahrin. Aku diberi rasa gentar, diberi pertolongan dengan rasa gentarnya musuh sepanjang sebulan perjalanan, berjalan kaki atau menaiki unta. Jadi bisa kita bayangkan hebatnya pengaruh Nabi yang tidak dimiliki oleh Nabi lain. Jadi mendengar Nabi Muhammad mengerahkan pasukan, mereka sudah takut. Kalimat wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, kalimat wa rasuluhu menunjukkan juga bahwa apa yang diharamkan oleh nabinya tapi mereka halalkan, itu juga termasuk objek seruan dari jihad fisabilillah. Termasuk wala yadinuna dinal haq. Jadi ini termasuk lengkap, lebih detail, sehingga mengeneralisasi semua hal yang selain Islam, yang tidak beragama dengan agama yang hak, berarti selain Islam. Jadi kalau manusia modern menciptakan banyak agama, puluhan atau ratusan agama, semuanya masuk. Jadi misalnya ada agama kedamaian, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Rasul, saya kepada hari akhir, saya percaya dan ikut apa yang diharamkan oleh Allah juga kita haramkan, yang dihalalkan. Tapi mereka tidak mengakui sebagai agama Islam, agamanya, maka masuk walayadinuna dinal haq. Sama aja. Jadi selain Muslim, selain Islam, termasuk objek yang diserukan pada ayat ini. Minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Jadi dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalimat waladinuna dinal haq di sini la ya'taqiduna bidinil Islam. Minal ladzina utul kitab di sini dikatakan hadza bayanun lil madhkurin ay man haula'il munharifin minal yahud wa nasara. Maksudnya orang-orang yang menyimpang dari agama Nasrani dan Yahudi, karena firqahnya puluhan. Jadi Kristen bukan cuma Katolik, bukan cuma Protestan, bukan cuma Ortodok, macam-macam. Nah, itu termasuk di sini. Itu yang dimaksud minal ladzina utul kitab. Semua yang mengaitkan dengan Kristen. Begitu juga Yahudi. Yahudi banyak juga aliran-alirannya. Itu bisa dilihat dari jambul rambutnya, itu macam-macam. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang sebiji, ada yang 3. Kelihatan tuh aliran-alirannya itu. Bentuk topinya juga macam-macam. Walaupun sama-sama berjenggot dengan kita, sama-sama, tapi beda. Nah, itu aliran dari Yahudi juga jumlahnya luar biasa. Termasuk juga di dalam cakupan ayat ini. Lalu kalimat hatta yu'tul jizyah di sini an yadin hatta yadfa'u ilaikumul jizyah munqadina mustaslimin. Sampai mereka bayar kepadamu itu jizyah cash dan diserah terimakan langsung.
Maka para fuqaha di dalam kitab Ahkamul Quran membahas banyak sekali di sini syarat ketika menafsirkan hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Itu ada 15 pendapat. Ada 15 pendapat dikatakan oleh Ibnu Arabi. Ada yang menyerahkannya harus cash misalnya. Nggak bisa dicicil untuk menunjukkan tunduknya mereka, dihinanya. Ada yang menyerahkannya harus mereka langsung, nggak boleh diwakili orang-orang lain, nggak boleh. Ada yang mereka harus dalam kondisi duduk, ada yang harus jongkok, ada yang harus terbelenggu, ada yang harus tunduk kepalanya, macam-macam penafsirannya. Ada 15 yang dicatat oleh Ibnu Arabi dan disebutkan satu persatu itu, yang menunjukkan intinya mereka harus dalam kondisi hina menyerahkannya, itu hina. Salah satu kehinaan itu misalnya harus cash, nggak bisa diulur-ulur, harus cash, nggak bisa transfer, harus dengan tangan. Di sini disebut di sini mustaslimin. Jadi dengan serah terima ini, dengan serah terima, bukan dengan orang lain atau pengacara gitu, enggak. Ini menunjukkan hina. Jadi tidak boleh setara. Mereka ini orang yang hina. Walaupun punya hak dan kewajiban sama dengan kita kaum muslim, tapi ketika menyerahkan jizyah harus nampak, karena ayat di sini yang menyatakan begitu gitu. Alasannya karena Allah yang menunjukkan gitu. Jadi hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Wa hum shaghirun ini nampak harus di sini tafsirkan idlal. Itu hinanya mereka. Jadi bukan orang yang terhormat. Jadi nggak bisa mereka datang dengan kebesarannya, membawa peti-peti, naik kuda, bawa jubah, lalu khalifahnya pakai pakaian buluk bertambal-tambal, nggak bisa. jadi harus menunjukkan mereka orang yang memang lebih rendah dari segi martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya mereka sadar bahwa memang mereka hina karena kufurnya itu, karena musyriknya. Seandainya mereka muslim, maka tidak akan mereka rasakan kehinaan itu. Jadi di sini dikatakan bahkan wahum shaghirun ayyi adillau haqiruna makhuruna bisultanin Islam. Jadi mereka memang hina dan menunjukkan ketundukan mereka dalam kekuasaan Islam. Jadi tidak boleh mereka datang bawa bendera sendiri, bawa kendaraan limusin gitu, bawain, nggak bisa. Kalau perlu suruh bawa keledai aja, keledai. Mereka punya limusin. Angkut pakai keledai gitu. Jadi ini ciri khas ayat yang ke-29 ini kan, ayat yang terkenal.